Bahan dasarnya ini. Hah? Oh, dolmin. Ada di depan ini. Oh, dolmin. Memang aku tak kau eka saya diri tak kau bersama ini. Jadi kawali. Jangan kau dek pun berat. Saya kan sudah aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pak Komber dan yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDS Pak Komber, dan perkenalan kami di sebelah paling kanan Pak Halim dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, dan sebelah kanan kami Ibu Riri, pegiat lingkungan hidup dari SMP EMTS. Media-media yang lain belum. Kemudian untuk jumlah kader di Wiata apa di sini? Di sini. Karena apa? Ini adalah pedoman sekolah. Semua kegiatan sekolah kan berpedoman. Sekolah ini melaksanakan kegiatan lingkungan hidup, pastinya ada di 204. Oh iya, siswa ya? Siswa. Kemudian di landasan hukum ini juga perlu memasukkan Permen RH yang mendasari ADW. Tapi jumlah siswa 296 Pak? Iya. Tidak masuk semua tadi? Nah, yang 21 itu Pak? Oh, 209. Kalau jumlah yang masuk dia di guru yang masuk itu Semua guru Pak berapa? 20. Mengenai itu Masuk di tim ya? iya semua dari dibagi. kemudian yang kedua latar belakang Kemudian untuk pembuatan kompos apa? Ada. Kompostingnya bisa dicek kompostingnya. Penanaman pemeliharaan pohon Ada Pak. masukkan P5253 NH. Kemudian bersih-bersih sampah tiap hari. Kalau jumsek secara bersama-sama. Tiap hari tapi disapu ya. Iya, ada beberapa tugas teknisnya Pak. Kemudian saluran drainase seperti apa? Bisa di
semuanya terintegrasi, semua jalurnya ada jalurnya. Yang pertama memang tidak permanen seperti itu. Tahun 2017 permanen. Cuma drainase juga ada diukurinya juga. Jadi tidak semuanya air itu lepas ke sungai, tetapi tidak diserap. Pernah ada normalisasi misalkan? Iya Pak, pasti. Ya. Pasti. Biasanya kedaunan yang jatuh itu menyumbat saluran. Di sini jual ini. Ya, sudah cukup. Salah satu wujud kepedulian sekolah kami dalam rangka penanggulangan COVID-19. Di antaranya adalah membuat wastafel itu sehingga anak-anak tidak perlu lagi mempermudah anak-anak untuk mencuci. Sebagaimana standar COVID itu pertama, bagaimana pertama air mengalir, kemudian menggunakan sabun, cuci tangan sampai sabun, misalnya begini seperti ini, cuci tangan, gitu, kemudian cuci tangan pakai sabun, cara cucinya, kemudian buka lagi, lalu menggunakan tisu. Kebetulan tisunya diangkat karena memang hari ini hujan. Inilah salah satu cara untuk menanggulangi COVID-19. Dan SD kami sangat concern sekali untuk hal ini. Sesuai dengan arahan kepala dinas dan kepala bidang serta Korwil agar mengutamakan tentang kesehatan. Kesehatan adalah kunci utama untuk penanggulangan COVID-19. Keselamatan paling utama adalah kesehatan. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan, inilah bentuk kepedulian sekolah kami bagaimana menggunakan botol bekas ini supaya menjadi tempat untuk menanam tanaman hias yang digantungkan ini. Ini adalah bagus untuk menumbuhkan kreasi anak supaya tetap berkembang dan berkreasi. Di samping ini juga bisa dilihat ini adalah toganya anak-anak yang menanam dan alhamdulillah itu terongnya sudah berbuah itu. Nah, itu bisa ini hasil betul-betul hasil karya anak yang bisa bekerja sama dengan guru di bawah bimbingan guru-guru. Ini ada jahe, ada terong, ada bayam dan macam-macam. Nah, di sebelah itu sedang finishing tentang greenhouse. Bagaimana tanaman-tanaman yang kurang sehat itu akan dinutrisi, diperbaiki di greenhouse. Inilah bentuk upaya supaya anak-anak mencintai lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Sampai Bapak Ibu, ini adalah ruang kelas 6C. Mari kita lihat apa isinya kelas 6C. Nah, ini adalah ruang kelas C. Ada strukturnya, ini menggunakan barang bekas pohon tapi diulang, di recycle menjadi papan data. Jadi ada ketuanya. Ini juga menggunakan kertas lipat supaya lebih cantik begitu. Juga papan-papannya untuk menunjang semangat belajar anak-anak. Di sini juga ada data siswanya, foto bersama siswanya ini. Ada rasa cinta terhadap kelasnya dan bertanggung jawab terhadap kelasnya masing-masing. Di belakang kita lihat di belakang kontennya apa saja. Kita lihat di situ ternyata ada pojok baca. Di saat waktu luang anak-anak bisa belajar di pojok baca. Di situ ada cerita-cerita yang cukup menarik untuk bisa dilihat oleh anak-anak. Semua anak-anak berkesempatan untuk membaca. Di sini juga ada kardus bekas disulap menjadi tempat begitu, tatanan yang cantik. Ini ada filosofi dari sarang tawon Talobah. Jadi anak-anak nantinya bisa berkreasi minimal mengambil hikmah dari tawon itu, mengeluarkan sari, mengeluarkan yang bagus-bagus, madu-madu. Nah, ini hasil karya anak-anak dipajang di sini. Ada mewarnai dan macam-macam. Juga ini dari kertas bekas juga. Dan yang terakhir ini ada pohonnya, ada pohon literasinya juga di sampingnya. Ini juga ada pohon literasi. Dan untuk pembelajaran? Untuk pembelajarannya juga alhamdulillah menggunakan multimedia loh Pak. Jadi ini istilahnya saya butuh begini. Jadi untuk kelas 6C begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Jadi ini untuk
menambah minat anak. Juga di sini ada kipas. Jadi ini supaya tidak sumuk, ada kipasnya juga pendukung pembelajaran. Jadi kalau sudah ditutup lagi, begitu selanjutnya. Di sini juga menggunakan air mineral ya, tadi tutup. Jadi sesuai dengan sekolah di Wiata, kami tidak menggunakan menghindari sampah plastik. Jadi ada anak-anak itu membawa bekal dari rumah. Jikalau memang bekalnya habis, bisa mengambil air di sini. Tempat sampah dengan menggunakan bahan bekas ya, ini dari bahan kemudian disulap menjadi ini cukup menarik saya kira. Jadi anak-anak, nah ini sampahnya dari daun-daunan yang bisa dibuat untuk composting. Juga diberikan slogan, ada label sekolahnya nih, mengolah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak sebelum membuang sampah sudah ada dukungan moral supaya anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya. Biopori yang ada di sekolah kami, tujuannya adalah supaya air terserap ke tanah sebagai cadangan sumber air di masa depan. Jadi air itu tidak langsung keluar ke sungai, tetapi sebagian diserap oleh biopori. Inilah bagian dari penopang pembelajaran di Kokong 2 supaya anak-anak betah. Jadi di sini anak-anak bisa baca-baca buku-buku literasi supaya anak-anak bisa betah di sini. Sambil mendengarkan suara gemericik air mancur sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar di sini. Kemudian untuk pembuangan airnya ini kemana? Pembuangan airnya dari sini Pak. Ya. Ini untuk air wudhu. Nah, airnya mengalir ke bawah dari nasi itu, terus di bawah ini sudah ada saluran pembuangan menuju arah sungai. Sekolah kita, sekolah SD Kokong 2 dengan lambang atau background Adiwiyata. Harapan kami, anak-anak kami peduli terhadap lingkungan dan mencintai lingkungan, berperilaku arif terhadap lingkungan dan tidak semena-mena terhadap lingkungan. Kami berkomitmen bersama stakeholder yang ada di Kokong 2 untuk tetap menjaga lingkungan, tetap semangat menjaga lingkungan. Terima kasih. Sekolah kami itu menggunakan berbagi, mengurangi penggunaan sampah. Ini menggunakan ulang. Nah ini mendaur ulang. Ini slogan kami, sekolah kami, supaya anak-anak itu paham. Setiap papan yang ada di video ini adalah slogan supaya anak-anak itu betul-betul mencintai lingkungan. Kemudian apa filosofinya warnanya kok pakai warna hijau? Nah, betul. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Hijau ini melambangkan rasa kesuburan, subur, rindang, sejuk, dan membawa kesejukan. Harapan kami ada anak-anak itu betah di sekolah, merasa nyaman, sejuk, damai, dan tentram. Itulah pilihan-pilihan kami. Dan yang kuning ini adalah lambang kemakmuran. Kuning, lambang kemakmuran. Diharapkan anak-anak itu semangat untuk belajar di sekolah kami. Kemudian tanggapan siswa bagaimana Pak? Artinya pengaruhnya terhadap siswa? Alhamdulillah anak-anak merasa nyaman dan bahkan apresiasi dari beberapa warga sekolah dan termasuk wali murid merasa suka menyekolahkan anaknya ke sini. Jadi dengan pamflet dan dukungan-dukungan seperti ini sekaligus juga memberikan edukasi kepada wali murid bahwa betapa pentingnya menjaga dan berlaku arif terhadap lingkungan. Dan ini dibuktikan dengan sejumlah atau sederet piala yang ada di ruang tunggu tadi itu Pak ya? Alhamdulillah, tabarakallah, Allah, demikian adanya. Mudah-mudahan ke depan SD Kokong 2 tetap diridhoi dan mendapat berkah dari Allah. Amin. Ini adalah tempat cuci air yang sangat bagus, sangat artistik dan warnanya juga bagus. Dan ini air mancur yang menambah kesejukan. Ini
adalah papan nama atau dinding wall air mancur dengan label dengan menggunakan aksara marga, carakan marga, supaya anak-anak itu betul-betul tidak hanya mereka itu tahu dengan menggunakan bahasa Latin, tapi dengan bahasa kita, bahasa marga. Ini tulisan yang menggunakan arti adalah pakem dua. Jadi begitu anak-anak melihat ini juga mencintai budayanya. Ini adalah menggunakan air kesejukan. Maksudnya adalah anak-anak merasa enak untuk mencintai lingkungan ini, menggunakan air seperlunya. Arif terhadap penggunaan air. Filosofinya adalah orange adalah lambang-lambang kecerahan. Orange lambang-lambang yang cerah supaya anak-anak itu tetap semangat untuk belajar. Begitulah kira-kira maksud dari dinding wall ini. Inilah visi misi SD kami. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, berkualitas, berbudaya dan berwarna. Ini kami mengambil simbol lambang pohon yang di dalam pohon ini sudah ada tulisan visi misi. Kami mengambil filosofi agar anak-anak tumbuh subur, menatap masa depan dan meraih harapannya di masa depan. Mungkin kan ingat tadi visi. Udah. Ayo. Sorry, anu dulu. Apa organik? Jadi pemilihan sampahnya. Bila kan tak bila bola. Yang buka sendal kotak. Boleh. Saya ni banyak kan kan? Oke, kenceng lah. Ini adalah Kan kilo 1, 2, 3. inilah slogan Go Green. Go artinya pergi menuju yang hijau. Kita kembali ke hijau. Langit biru. Lingkungan yang sehat dan bersih. Menjaga lingkungan supaya tetap hijau dan memanfaatkan apa yang ada dan berperilaku arif terhadap itu. Bapak Ibu, ini adalah bagaimana sekolah kami mencoba untuk tetap menjaga lingkungan dengan cara menghindari gelas berplastik. Jadi ini bagian dari penggunaan ulang. Jadi setelah digunakan bisa digunakan lagi tanpa membeli lagi dengan menggunakan air. Jadi tetap arif terhadap lingkungan dan penghematan air. Pesan yang kami sampaikan ini tolong juga dicermati dan ditindaklanjuti tentunya, sehingga yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik, seperti itu. Nah, untuk pertama mungkin ada beberapa hal kaitan dengan studi 1, kami persilakan kepada Ibu Atik untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami lihat, jadi kami kesini selain ingin melihat apakah apa yang sudah dipenuhi di dalam kuesioner penilaian diri di SDN 2 Pakong, SDN Pakong 2 itu benar-benar ada atau tidak. Selain itu juga kita bertujuan untuk pembinaan. Utamanya yang saya sampaikan bagaimana idealnya untuk pembuatan dokumen itu sendiri. Ternyata setelah kami melihat, alhamdulillah di sini dokumennya sudah lengkap. Dan mungkin kalau misalnya ini betul-betul nanti dilaksanakan, maka Bapak Ibu insya Allah siap untuk menghadapi Adiwiyata Provinsi. Nah, evaluasi tadi
EDS maupun rencana aksi ini perlu untuk mengikuti format yang dari juknis yang diberikan oleh provinsi. Seperti apa formatnya tadi sudah disampaikan kepada tim. Kemudian untuk pengembangan diri ini perlu juga disampaikan di dalam dokumen KTSP. Kemudian juga untuk pembina ekstra itu juga perlu membuatkan program, di mana program tersebut kalau programnya wajib untuk semua pembina ekstra wajib membuat, tetapi tambah lagi satu kewajiban, yaitu bagaimana mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, kegiatan lingkungan hidup itu ke kegiatan ekstra masing-masing. Jadi hal-hal tentang lingkungan hidup ini tidak hanya ada pada pembelajaran di kelas, tetapi juga perlu disampaikan di dalam pengembangan diri atau kegiatan ekstra. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sajian yang terbaik depan. Barusan ada kalimat dari Bu Atitnya. Insya Allah kalau ini dilaksanakan siap menghadapi menuju provinsi katanya. Seolah-olah ini sudah ada di depan mata kita, seolah-olah tinggal kliknya masuk seperti itu. Oleh karenanya mungkin ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Artinya bukan berarti tidak ada di sini. Memang di awal kami sampaikan bahwa salah satu indikator itu harus ada minimal sebagai bahan pembelajaran kepada anak didik kita atau sebagai apa namanya itu media belajarnya. Seperti halnya Lubang Biopori. Bu Antiknya kaget besar. Hah? Seluas ini ada 3 Lubang Biopori ya? Seperti itu. Oleh karenanya dengan seluas ini tidak tertutup kemungkinan anak di kelas pojok sana itu tidak tahu bahwa di sini ada Lubang Biopori. Dan tolong ke depan setiap kelas itu minimal ada 1 lah. Setiap kelas ada 1. Syukur-syukur setiap kelas itu ada 2 di paling kanan dan di paling kiri, paling ujung lah. Sehingga tidak ada alasan anak didik kita itu tidak mengerti tentang yang namanya Lubang Biopori itu sendiri. Selain memang sebagai sarana pembelajaran, tentu memasukkan air ke dalam perut bumi itu jangan ragu-ragu, masukkan semuanya. Biar kandungan air semakin banyak. Apalagi di sini ini terkategori endapan air, wilayah endapan air yang bisa dinikmati sumbernya ke lereng sana, ke lereng sumber bahu dan lain-lain. Jadi pertahankan sumber mata air yang di sini ini sehingga kebutuhan air yang di bawah, yang di lereng sana itu tetap tercukupi. Karena kalau di sini sudah mengering, tentu yang di sana akan lebih mengering. Itu mungkin koreksinya. Pertahankan keasliannya ini untuk lanjut jaring dengan masyarakat. Yang terakhir yang perlu kita sepakati bahwa kebersihan ini bukan semata-mata menuju adiliyata, tapi kebersihan ini adalah salah satu faktor membuat kita sehat. Sehat adalah salah satu faktor membuat kita cerdas. Sementara di sini bertujuan mencerdaskan anak didik. Untuk itu marilah kita bersih-bersih agar tujuan pendidikan ini menciptakan anak yang cerdas tercapai. Dari mana Pak? Ya dari daun-daunan kan seperti itu. Lagi dari mana Pak? Dari baunya sampah yang tidak ada di sini. Sehingga paru-parunya enak kan. Tolong jangan terjadi pembakaran sampah karena dioksinnya akan mempengaruhi paru-paru. Kalau paru-paru terpengaruh, sehatnya kurang. Sehatnya kurang, daya ingatnya kurang juga.
Sehingga program DLH dengan program dinas pendidikan ini memang suatu kesenyawaan yang berbarengan antara cerdas yang diinginkan dengan sehat yang kita tampilkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dapat.